Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang kuartil. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar tentang statistika data tunggal dan juga data kelompok, terutama median, modus, sama min ya, rata-rata. Nah, sekarang kita masuk ke kuartil. Kita pahami dulu pengertiannya. Jadi kuartil data tunggal. Pengertian dari kuartil terlebih dahulu itu adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama, tetapi datanya harus diurutkan dari yang terkecil lebih dahulu. Nah, kalau misalkan ada nilai data gitu, itu kita tahu ya kalau misalkan ada bagian yang namanya nilai yang paling kecil atau nilai minimum. Kemudian di sini ada nilai maksimum. Nah, nanti ini adalah Q1, ini adalah Q2, dan ini adalah Q3. Yang perlu diketahui adalah untuk Q2 itu sama saja disebut sebagai median data. Jadi kayak dia nilai tengahnya. Kemudian untuk Q1 itu kalau misalkan kalian menemui soal yang harus dijabarkan terkait gimana sih Q1 itu, kalian bisa menuliskan gini. Q1 itu berada di urutan 25% dari data atau 25% nilai data bernilai kurang dari Q1 dan sisanya yaitu 75% lainnya bernilai lebih dari Q1. Jadi Q1 berada di urutan 25% dari data, atau kalimatnya bisa juga 25% nilai data bernilai kurang dari Q1 dan 75% lainnya bernilai lebih dari Q1. Sebelumnya tadi belum kita jabarkan. Jadi ini kan bisa dibilang dari sini dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini itu seharusnya sama panjang ya, tapi kebetulan ini posisinya tidak pas. Nah, total itu 100% karena ini ada 4 bagian, jadi masing-masing bernilai 25%. Makanya muncul tadi persen di kalimat Q1. Kemudian untuk Q3 ini kasih garis pembatas ya biar tidak rancu. Q3 kita taruh di sini aja. Q3 itu kalau kalimat panjangnya adalah Q3, dia berada di urutan 75% dari data 1, 2, 3 gitu ya, 75% dari data atau 75% nilai data bernilai kurang dari Q3. Bingung nggak kalian kalau pakai tanda kayak gini? Atau gini aja deh, kurang dari Q3 dan 25%-nya dia 25% lainnya bernilai lebih dari Q3, yaitu yang pojok kanan. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kalian juga harus paham kalau Q1 kita sebut sebagai kuartil bawah dan Q3 kita sebut sebagai kuartil atas. Kita juga punya beberapa rumus. Yang pertama, nilai kuartil misalkan ke I, itu rumusnya adalah QI sama dengan nilai data ke I/4 dikali N plus 1.
I-nya itu bisa 1, 2, dan 3 ya, dan seterusnya. I-nya itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 aja berarti ya. Nah, sedangkan N-nya itu banyak data. Nanti agar lebih jelas kita contohkan. Kemudian kalau misalkan jika nilai I dibagi 4 dikali N plus 1 itu A, B, jadi bukan bilangan bulat atau koma ya, bukan bilangan bulat, maka nilai dari QI ditentukan dengan interpolasi linier. Apa sih Kak interpolasi linier? Ya, nanti kita contohkan. Jadi ini kita misalkan dulu. Misal QI itu terletak di antara nilai XA dan XA plus 1. Maka kita menggunakan rumus yang sini aja ya, taruh sini ya. QI sama dengan XA ditambah 0,B dikali XA plus 1 dikurangi XA. Nah, kita menggunakan ini. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalkan ini adalah data nilai dari berat badan 10 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, pasti 10 orang. Misalkan kita disuruh menentukan nilai kuartil. Oke, ini belum ada pertanyaannya. Nilai kuartil. Jadi kita tentukan Q1, Q2, Q3. Oke, langkah pertama, tahap 1 itu adalah urutkan data. Kita cek dari yang paling kecil yaitu 47. Setelah itu ini dicoret ya biar tidak ambigu. Kemudian masuk ke 48. Kemudian masuk ke 52. Berarti masuk ke 53. 54-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian 56. Kemudian 58 dan yang terakhir adalah 60. Berarti ini adalah X1, X2, X3. Jadi X itu melambangkan data. Kita tulis dulu ini 5, X6, X7, X8, X9 dan X10. Nah, berarti kita tahu N-nya atau banyak datanya itu adalah 10. Sekarang kita mau coba untuk menentukan Q1. Kita mau cari kuartil 1 itu berada pada nilai data keberapa. Jadi kita masukkan rumusnya. Nilai data ke I per 4 dikali N plus 1. Sehingga nilai data kita coba cek I itu apa tadi? I itu adalah sesuai dengan ini ya kan QI. I-nya berarti 1 karena yang ditanyakan adalah Q1. Berarti 1 per 4 dikali N-nya adalah 10. 10 plus 1 adalah 11. Jadi 11 per 4. 11 dibagi 4 nilainya adalah 2,75. Berarti
Bagaimana? Tadi ingat, kita cek dulu ke catatan. Karena dia kan koma ya, berarti nanti kita akan menggunakan yang sisi kanan seperti ini. Kita cek dulu. Oke, jadi ini kan nilainya adalah 2,75. Artinya apa? Artinya Q1 itu terletak di antara, karena depannya 2, berarti dia terletak di antara data kedua, dan dia kan mendekati 3 ya, berarti terletak di antara X2 dan X3. Berarti tadi kita cek yang koma ini, kita punya rumus yang ini ya, XA plus 0, B. Kita tulis rumusnya dulu biar tidak bingung. QI sama dengan XA plus 0, B dikali XA plus 1 dikurangi XA. Nah, kita coba masukkan. Jadi QI itu adalah Q1 karena kita sedang mencari Q1. Kemudian XA, ada XA sama XA plus 1. XA-nya berarti itu yang kecil, berarti X2, dan XA plus 1-nya adalah yang X3. Kita masukkan X2 ditambah 0, B-nya itu berarti ini 2,75, ini adalah A, B. Berarti B-nya adalah 0,75 dikali XA plus 1, berarti adalah X3 dikurangi X2. X2-nya berapa nilainya? X2-nya kalau di sini adalah 48. Berarti ditambah 0,75. X3-nya adalah 52 yang ini. Kita masukkan dikurangi 48. Sehingga 48 ditambah 0,75, kita selisihkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 4 ya. Sama dengan 48 ditambah 4, kita kalikan dengan 0,75 menjadi 3. Maka 48 ditambah 3 hasilnya adalah 51. Nah, ini adalah hasil dari Q1-nya. Sampai situ cukup jelas ya. Selanjutnya kita mau mencari Q2. Rumusnya sama, nilai data ke I-nya kita ganti 2/4 dikali, ini nggak usah kasih kurung, N 10 ya, plus 1 sama dengan nilai data ke 1/4 bisa diubah menjadi setengah dikali 11, nanti dapat 5,5. Oke, karena dia desimal, artinya Q2 terletak di antara, karena 5,5 berarti terletaknya di antara 5 dan 6. Berarti X5 dan X6. Kemudian kita bisa masukkan ke rumusnya. Rumusnya Q2 sama dengan XA ditambah 0, B dikali XA plus 1 dikurangi XA. Berarti Q2 sama dengan XA itu berarti ini adalah XA-nya, ini XA plus 1. Berarti X5 ditambah 0, 5,5. Berarti ini A, B ya. B-nya adalah 0,5 dikali X6 min X5.
X5 nya adalah berapa tadi data kelima? Kita lihat dulu X6 sama X5 nya. Data kelima adalah 54, ke-6 nya juga 54. Oke, kita masukkan lagi menjadi 54 ditambah 0,5, 54 min 54 sama dengan 54 plus 0,5 dikali 0, hasilnya 54. Jadi Q2 nya adalah 54. Selanjutnya kita mau menghitung Q3, berarti nilai data langsung kita masukkan aja ya, ke 3/4 dikali 10 ditambah 1, nanti didapatkan hasilnya adalah 8,25. Ini koma artinya adalah Q3 terletak di antara X8 dan X9 karena dia 8, lebih. Terus 8,25 berarti ini A, B. Selanjutnya bisa kita masukkan ke ke jawaban. Q3 sama dengan XA ditambah 0, B XA plus 1 dikurangi XA menjadi X berapa berarti? 8 sama 9 berarti yang 8 ditambah 0, B nya adalah 25, X9 min X8. Kita lihat X8 sama X9 nya seperti apa. Oke, X8 nya 56, X9 nya 58. Kita masukkan 56 sama 58 ya. Oke. Berarti 56 ditambah 0,25, 58 min 56. Berarti 56 ditambah 0,25 dikali 2. Berarti 56 ditambah 0,5 menjadi 56,5. Itu merupakan Q3. Nah, kurang lebih seperti itu.